Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel aku, Kaktus Hitam Putih. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Aktifkan lonceng notifikasi jika belum. Kemudian, yang belum follow Instagram aku, silahkan di follow dulu ya, @kaktushitam_putih. Oke, selanjutnya kita bakalan cerita tentang perempuan ketiga yang luar biasa atau Masya Allah di zamannya Nabi Musa. Langsung aja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, jadi cerita kali ini adalah tentang Asiyah istri Fir'aun atau Asiyah binti Muhazim. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, suaminya Asiyah dikenal dengan raja, dengan kejahatannya, kekejamannya, tiraninya, gitu, kesombongannya, gitu kan. Dia mengaku dirinya Tuhan sehingga semena-mena kepada orang-orang yang tidak mengakuinya sebagai Tuhan. Apalagi kalau seandainya dia tahu ada yang tidak beriman kepadanya atau beriman kepada Allah, habis semuanya. Seperti cerita-cerita yang udah aku ceritain sebelum ini. Kemudian teman-teman, berbeda dengan Asiyah. Asiyah ini walaupun dia itu istri raja yang kejam, memiliki banyak perhiasan, kekayaan, kemewahan, kedudukan gitu kan. Tapi dia nggak berlaku seperti itu. Dia itu kayak kebalikan dari Fir'aun. Nah, suatu hari di kerajaan itu kan udah diumumkan bahwa ada ramalan tentang Fir'aun yang akan diruntuhkan kejayaannya oleh seorang anak laki-laki dari Bani Israel. Jadi teman-teman, Fir'aun memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mendatangi Bani Israel yang memiliki bayi laki-laki atau anak laki-laki, dibunuh aja semuanya. Yang disisain cuman perempuan. Kalau yang laki-laki udah gede itu dipekerjakan gitu kan. Sampai di kota-kota Mesir, di daerah khususnya Bani Israel itu terdengar banyak banget tangisan-tangisan seorang ibu gitu ya. Tapi ada satu keluarga pilihan Allah di mana anak bayi mereka itu bayi laki-laki yaitu bayi Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil hingga mengarah ke anak sungai yang mengalir ke dekat dengan kerajaan. Jadi suatu hari ketika itu Asiyah sedang bermain di daerah taman bersama dayang-dayangnya. Jadi Asiyah mendengar tuh ada suara bayi dan mengarah peti yang mengapung gitu kan, kayak keranjang gitu lah, mengapung di air. Langsung tuh diperintahkan ke dayangnya, coba ambil, karena airnya pun nggak terlalu dalam loh teman-teman. Coba ambil itu apa gitu kan. Udah diambil, pas dibuka ada bayi laki-laki. Asiyah ini menikah dengan Fir'aun, gak punya bayi laki-laki, yang ada anak perempuan. Udah tuh teman-teman, ketika Asiyah memandang Nabi Musa, langsung timbul rasa cinta terhadap bayi ini. Langsung pengen merawat Nabi Musa, langsung tumbuh rasa keibuannya. Itulah, Allah menumbuhkan rasa keibuan pada Asiyah untuk merawat bayi Nabi Musa. Akhirnya bayi Nabi Musa dibawa masuk ke dalam istananya atau kediamannya Asiyah. Tapi teman-teman, nggak cukup sampai di situ masalahnya. Nggak bisa diam-diam dia merawat Nabi Musa, karena Nabi Musa itu nangis seharian. Karena nggak dapat susu, nggak dapat makanan gitu kan. Kenapa nggak dapat nih? Bukan karena nggak dikasih, tapi karena bayi Nabi Musa nggak mau disusuin sama orang lain selain ibunya. Jadi Asiyah udah mencoba gitu kan. Nabi Musa nggak mau. Datang dayang-dayang lain yang bisa menyusui, nggak mau. Jadi kayak kalau dalam riwayatnya Allah melindungi Nabi Musa dari orang lain gitu. Jadi jangan disusui sama orang lain gitu kan. Akhirnya Asiyah mendengar inisiatif dari dayangnya untuk dibawakan seorang ahlul bait juga untuk menyusui gitu kan. Jadi ya udah disusui. Ternyata itu adalah ibunya Nabi Musa. Kalau mau dengar ceritanya silakan nonton di konten sebelum ini. Udah, jadi disusui. Akhirnya udah aman. Tapi teman-teman, tadi sebelum aman begini, Fir'aun itu sempat datang, sempat menggaduhkan suasana, semakin gaduh. Kenapa? Karena Fir'aun kan nggak mau ada kehidupan anak laki-laki, apalagi dari luar. Terus Fir'aun itu menyuruh prajuritnya untuk membunuh bayi ini, nggak boleh hidup di kerajaan gitu. Tapi karena Asiyah ini adalah istri yang paling dicintai oleh Fir'aun, cinta banget deh Fir'aun sama Asiyah, namanya juga istri yang paling nggak neko-neko gitu kan, patuh, baik hati gitu, baik budi. Akhirnya Asiyah karena memang udah jatuh cinta nih sama bayi Nabi Musa, minta dengan kayak belas kasihannya atau memohonlah kepada suaminya agar diizinkan untuk merawat bayi ini gitu, karena dia nggak punya bayi laki-laki. Jadi Asiyah itu mengatakan kepada Fir'aun, wahai suamiku, dia merupakan penyejuk hatiku dan juga penyejuk hatimu kelak. Jadi Fir'aun yang cinta banget nih sama istrinya, menyetujuinya. Akhirnya udah hiduplah Nabi Musa
di sana bersama ibunya dan tumbuh besar. Selama pertumbuhan Nabi Musa ini banyak kejadian-kejadian teman-teman. Nah, misalnya kayak kejadian-kejadian yang membuat Fir'aun itu kesel gitu kan, namanya juga anak kecil. Jadi Asia lah yang membackup ataupun membela nih. Ya, namanya juga anak kecil gitu misalnya katanya kan. Sampai Nabi Musa itu tumbuh dewasa. Jadi ketika Nabi Musa udah diwahyukan oleh Allah untuk menyebarkan firman Allah ataupun menyebarkan tauhid di wilayah-wilayah Mesir, kan secara diam-diam tuh yang masuk Islam keluarganya Masyitoh sama Asia. Asia kan menyaksikan segala mukjizatnya Nabi Musa dari kecil gitu kan. Jadi Asia tuh percaya apa yang dikatakan Nabi Musa, percaya bahwa ada Allah, tapi secara diam-diam. Karena mereka tahu kalau seandainya Fir'aun mengetahui hal ini bakalan ada aja kejadian yang gak diinginkan. Jadi ketika kejadiannya Siti Masyitoh itu Siti Asia menyaksikan bagaimana ruhnya Siti Masyitoh beserta keluarganya dijemput oleh malaikat kayak dimuliakan gitu sama Allah gitu kan. Jadi kejadian itu membuat hatinya si Asia ini tersayat banget teman-teman. Karena dia itu gak pernah langsung menyaksikan yang kayak gitu kejam-kejam banget gitu loh teman-teman. Apalagi ini dia sama Siti Masyitoh itu udah sama-sama ketika ibadah sembunyi-sembunyi gitu kan. Tahu-tahu Siti Masyitoh ketahuan sama suaminya dan dibunuh secara brutal gitu kan. Dia marah kepada suaminya. Dia mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, perbuatanmu itu sangat-sangat jahat," gitu kan. Dan akhirnya Fir'aun kan mengetahui bahwa dia itu Asia ini udah berpaling dari dia. Bukan berpaling apa-apa kan, Fir'aun menganggap dirinya Tuhan. Sedangkan Asia udah punya Tuhan yaitu Allah gitu kan. Jadi dia tuh kayak terhianati gitu istilahnya. Fir'aun kan gak sanggup tuh untuk langsung mengeksekusi istrinya. Karena cinta banget Fir'aun sebenarnya sama istrinya. Tapi karena kejadian ini, Fir'aun akhirnya menyuruh Haman untuk mengeksekusi Asia, istri Fir'aun. Ketika itu Asia langsung dibawa. Fir'aun bertanya kepada kayak menteri-menteri kerajaan yang masih beriman kepada Fir'aun gitu kan. Kemudian menteri-menteri ini mengusulkan bahwa dengan menyiksa Asia gitu, agar Asia itu mungkin berubah pikiran dan mau kembali lagi gitu kan. Fir'aun itu dia sedih kayak gimana, terhianati lah gitu. Asia pun lebih sedih karena suaminya walaupun dengan keadaan dia itu sangat mencintai istrinya, tapi setega itu gitu loh, menyiksa istrinya kayak gitu. Tahu nggak gimana teman-teman? Dalam riwayat dinyatakan bahwa Asia itu digantung dan dipasak 4 pasak, 2 pasak di kaki, 2 pasak di tangan. Sakit banget loh teman-teman. Asia itu disiksa habis-habisan. Ibaratnya kalau misalnya dia itu udah tersiksa itu, mereka berharap Asia itu kembali ke jalan seperti mereka gitu kan. Tapi Asia ini kuat imannya karena dia udah menyaksikan bagaimana Siti Masyitoh itu disiksa tapi dia tetap kekeh dengan agamanya. Berarti dia tuh benar-benar yakin dengan apa yang diimaninya gitu kan. Udah disiksa terus-terus setiap hari disiksa gitu. Jadi teman-teman, udah karena dipasak itu akhirnya Asia berdoa kepada Allah yang diabadikan dalam surah At-Tarim ayat 11. Jadi artinya itu kayak gini teman-teman. Ya Allah ya Tuhanku, bangunkanlah aku rumah di sisimu di surgamu dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku atau jauhkanlah aku dari kaum yang zolim. Gitu teman-teman. Itu Asia disiksa sampai meninggal. Akhirnya pada ujung-ujungnya meninggal. Hikmah dari cerita ini sebenarnya banyak. Cuman karena aku ceritainnya singkat aja, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan yang bahwa kalau misalnya Allah memberikan kita hidayah, nggak mesti dari keluarga yang memang kalau misalnya zaman sekarang kita bilang yang keluarganya itu alim ulama gitu. Kalau misalnya hidayah datang, kalau seandainya orang tua kita preman atau non muslim, kalau misalnya kita dapat hidayah, ya tetap bakalan masuk Islam gitu, bertahan aja. Kemudian yang kedua, walaupun suami kita itu orang yang zolim, kalau misalnya perbuatannya itu melanggar aturan Allah dan kita nggak mau melakukannya, kita nggak dosa. Yang dosa itu dia. Aturannya kan kita harus patuh kepada suami ya, harus taat kepada suami juga. Tapi kalau seandainya menentang tauhid, menentang ajaran Allah, nggak usah dilakuin, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, keteguhan hati dan imannya itu disiksa habis-habisan sampai akhir hayatnya. Dia tetap beriman kepada Allah. Hingga Asia ini
dimasukkan ke dalam daftar 4 wanita terbaik sepanjang zaman. Kalau kita urutkan menurut zaman itu, yang pertama zamannya Asiyah. Yang kedua ada zamannya Siti Maryam. Yang ketiga itu zamannya Siti Khadijah. Yang ketiga zamannya Siti Fatimah. Gitu teman-teman. Udah, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita mau cerita perempuan yang keempat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe and like and share dan follow Instagram aku @kaktus hitam putih. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.